Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya cek kehadirannya, jadi saya harap kalian semua bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan efektif dan menyenangkan. Jadi hari ini kita akan belajar tentang inverse dari suatu fungsi. Jadi kita akan belajar fungsi inverse. Nah, sekarang kita pindah ke laptop, kita akan menjelaskan tentang, kita akan belajar tentang fungsi inverse. Oke, terdengar ya? Oke, saya cek dulu dari semuanya sudah masuk, tapi tinggal 2 orang yang belum ada, Farel dan Enggar. Farel dan Enggar enggak masuk? Mantuus, ulang. Oh ya, ya sudah. Gini, saya mute dulu. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu bersama-sama, dipimpin oleh salah satu, saya tunjuk Azril, tolong dipimpin doa, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai, saya mau ngecek dulu apakah sudah siap. Alat tulis dan buku pegangannya apakah sudah dibawa? Kalau sudah, gini. Kalau sudah, silahkan tunjukkan jempolnya. Yang sudah? Oke, Nada sudah. Ayuni dan kawan-kawan sudah. Zura sudah. Azril sudah. Halimatus Sa'diyah belum on video. Oke, semuanya sudah. Jimli belum. Jimli enggak bawa buku? Oke. Ya, tetap semangat ya. Oke, sudah, jangan lama-lama gininya. Nah, sudah diturunkan. Oke, jadi saya harap semuanya tetap sehat, tetap semangat. Kemudian sudah siap, sudah termotivasi semuanya untuk belajar, semuanya sudah membawa buku. Jangan lupa untuk absen, link absennya ada di Edmodo. Jadi nanti silahkan diisi absensinya. Kemudian untuk yang duduknya berdua atau bertiga, silahkan nanti diisi bareng untuk absensinya. Enggak masalah. Tuh. Oke, sekarang hari ini kita mau membahas apa? Sesuai tadi intro yang sudah saya berikan, kita akan membahas tentang fungsi inverse. Nah, saya share PPT-nya dulu, tapi sebelum itu saya jelaskan aturan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, jangan lupa untuk mengisi absen. Yang kedua, jangan lupa untuk tetap selalu aktif dan semangat. Dengan cara apa? Jadi ketika nanti kalian berpendapat, silahkan bilang, Ustazah saya mau berpendapat, tapi sebelum itu di-unmute dulu. Kemudian bilang, Ustazah saya mau berpendapat. Kalau ada 2 atau 3 yang mau berpendapat, maka saya akan menunjuk salah satu yang terlebih dahulu, kemudian baru dipersilahkan untuk berbicara. Tuh, jadi jangan lupa disebutkan namanya. Ustazah, contoh, Ustazah saya Putri Novitasari, saya ingin berpendapat. Oke, silahkan baru saya tutup setelah Zoom ini saya live-kan, saya end meet. Jadi nanti setelah saya end meet, absensi saya tutup. Kemudian kalian bisa bekerja di Edmodo. Nah, kemudian untuk modul dan LAPD itu sudah ada di Edmodo dengan kode kelas mat umum 10, kemudian untuk penilaian. Oke, hari ini kita belajar tentang inverse fungsi. PPT saya sudah terlihat?
Silakan. Oke, terima kasih. Jadi hari ini kita belajar inverse fungsi, nanti saya kaitkan dengan soft skill activities yang sudah kita laksanakan di pekan kemarin. Nah, kita kemarin kan sudah melaksanakan kegiatan komunitas, sudah bagus. Nah, sekarang kita bahas, kita kaitkan dengan inverse fungsi. Oke, apa yang akan kita lakukan? Kita akan mempelajari inverse fungsi dan kemudian pengalaman yang akan kita alami nanti ketika belajar adalah menentukan inverse suatu fungsi, menyelesaikan masalah konseptual yang terkait dengan fungsi inverse, kemudian menganalisis sifat fungsi inverse melalui simulasi GeoGebra. Jadi nanti kalian mencoba dengan menggunakan GeoGebra. Kemudian kalian mengkonstruksi fungsi yang tidak memiliki inverse. Nah, apa yang akan saya nilai? Yang akan saya nilai nanti adalah sikap melalui observasi saya dan melalui instrumen yang sudah saya sediakan, kemudian ada LAPD dan ada kuis yang dapat dikerjakan ketika kegiatan asinkron. Nah, di sini ada gambar, terlihat ya, di sini ada in, ada out, ada yang masuk, ada yang keluar. Itu ada gambar jantung. Nah, jadi jantung itu ada sistem peredaran darah yang bisa masuk ke tubuh, kemudian beredar lagi keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, jadi ada in, ada out. Itu juga salah satu aplikasi di dalam tubuh kita tentang inverse. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan inverse? Nah, sebelum kita masuk ke inverse, kita harus tahu dulu definisi fungsi, jenis-jenis fungsi, domain, kodomain, dan range. Jadi 3 ini yang harus kita pelajari dulu. Nah, sekarang kita ke definisi fungsi dulu. Nah, jadi kemarin-kemarin kita sudah belajar tentang definisi fungsi, ada himpunan A ke himpunan B, kita cari fungsinya dari A ke B. Silakan, ada yang masih ingat enggak definisi fungsi itu apa? Silakan. Siapa yang mau menyampaikan pendapat? Saya masih ingat. Siapa ini? Saya. Namanya? Azriel. Azril. Sebentar. Apa definisi definisi fungsi yang saya ingat itu fungsi itu nggak boleh selingkuh. Fungsi nggak boleh selingkuh. Oke. Saya sebentar. Maksudnya apa fungsi nggak boleh selingkuh itu? Gimana? Ya, yang pertama itu nggak boleh nyabang. Yang pertama maksudnya. Jadi fungsi yang pertama itu nggak boleh nyabang. Bukan fungsi yang pertama, himpunan yang pertama nggak boleh nyabang. Oh gini, ya sudah nggak apa-apa. Azril memahami suatu fungsi dengan definisi seperti itu. Oke, nggak masalah. Sudah bagus Azril. Cuma perlu saya luruskan bahwa setiap konsep matematika itu punya definisi matematis. Nah, itu yang mau kita pelajari. Coba ada yang masih ingat definisi matematisnya tentang fungsi itu apa? Selain tidak boleh selingkuh gitu. Ayo silakan. Ada yang lain? Oke, silakan Adel. Sudah. Nah, itu baru jelas Adel. Ya. Silakan. Apa definisi fungsi? Definisi matematisnya yaitu anggota A hanya punya satu pasangan saja, yang di B. Anggota A, kalau ada himpunan A, himpunan B, berarti anggota A harus punya satu pasang di B. Anggota A ini semuanya, apa salah satu, beberapa, atau semuanya? Gimana, Adel? Semuanya, Saudara. Oh, semuanya. Oke. Bagus, Adel. Semuanya. Ya. Saya jelaskan dulu saja. Sudah bagus pendapatnya Adel, pendapatnya Azril juga sudah bagus. Cuma perlu saya perjelas lagi. Membahas tentang jawaban dari teman-teman kalian tadi, ada Azril, kemudian ada Adel. Jadi tadi sudah bagus, sudah berpendapat tentang definisi fungsi. Ada yang fungsi itu katanya adalah suatu hubungan yang tidak boleh selingkuh. Nah, itu juga
Boleh kalau kalian ingin membuat definisi secara secara asik, tapi perlu diperhatikan kita perlu mengetahui atau memahami definisi suatu konsep secara matematis. Nah, sekarang saya jelaskan. Jadi ketika kita punya himpunan A seperti ini. Nah, himpunan A anggotanya adalah A kecil, apapun itu masuk di anggotanya himpunan A. Kemudian B kecil masuk di anggota himpunan B. Ketika saya bentuk fungsi dari A ke B, itu artinya bahwa setiap anggota A saya petakan ke anggota B, sehingga ketika saya mensubstitusi nilai A kecil ke dalam suatu fungsi, maka hasilnya adalah B kecil, dan B kecil itu adalah anggota dari himpunan B besar. Jenis fungsi itu ada berapa? Ini sudah saya munculkan satu, seharusnya sudah bisa ini. Ada tiga. Masih ingat ada tiga itu apa aja? Bijektif, subjektif, sama injektif. Oke, nanti ngomongnya yang agak jelas ya. Oke, tadi teman-teman kalian sudah menyebutkan jenis-jenis fungsi. Ada tiga, benar, injektif, subjektif, dan bijektif. Nah, sekarang saya beritahu definisi matematisnya dari fungsi injektif, bijektif, dan subjektif. Kita mulai dari injektif dulu. Jadi injektif itu terjadi jika setiap anggota A itu dipasangkan ke anggota B dan setiap anggota A tidak boleh memiliki pasangan yang sama. Jadi kalau dinotasikan, jika ada A1, A2 anggota himpunan A, dengan A1 dan A2 itu tidak sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sudah bagus. Jadi saya ulas kembali materi singkat saya tentang integrasi Al-Quran di inverse fungsi. Nah, kemarin sempat saya bahas bahwa di Al-Quran Allah itu selalu menyebutkan hal-hal kebalikan. Allah selalu memperhatikan detail tentang inverse. Jadi ketika Allah berbicara tentang langit, pasti Allah berbicara tentang bumi. Ketika Allah berbicara tentang malam, pasti Allah berbicara tentang siang. Ada al-hayata, ada al-maut. Kemudian ada kebaikan, pasti ada keburukan. Ketika Allah memanggil orang-orang beriman, Allah juga akan memanggil orang-orang kafir. Innalladzina amanu, innalladzina kafaru. Seperti itulah indahnya Al-Quran. Jadi Allah sangat mengintegrasikan inverse di dalam Al-Quran dengan cara Allah sendiri. Nah, sekarang kita masuk di apa yang akan kita bahas hari ini. Jadi kita akan mencari fungsi inverse dari hal-hal yang ada di sekitar kita. Nah, saya pilih suatu masalah, suatu kegiatan yang kita sukai bersama, yang sedang kita laksanakan beberapa pekan belakangan ini. Jadi kita kemarin sempat mengadakan kegiatan komunitas. Saya pilih salah satu komunitas. Semua komunitas bagus, tapi saya pilih salah satu, yaitu STEAM Club, Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics. Jadi di SMA, teman-teman di komunitas STEAM Club itu memproduksi parfum. Nah, kita hari ini diminta untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, di sini ketika Afkomfair, anggota komunitas menjual parfum. Nah, kemudian ini ada gambar produk parfum sepatu yang dibuat oleh STEAM Club. Nah, apa yang akan kita selesaikan? Kita simak. Nah, jadi what you have to do. Jadi inilah rangkuman dari LAPD.
untuk LAPD atau lembar aktivitas peserta didik bisa kalian download di Edmodo yang sudah saya share. Nah, di situ nanti lengkap apa saja yang perlu kalian lakukan ada di situ. Nah, sekarang what you have to do. Jadi yang pertama, kita akan mencari rumus fungsi atau mencari jumlah kuantitas sphavium yang diproduksi. Nah, disimbolkan dengan Qx. Nah, untuk di LAPD itu ada suatu fungsi tentang pendapatan yang dinamakan dengan PX. Nah, bagi yang sudah membaca pasti tahu di situ ada fungsi PX. Kemudian yang kita cari adalah rumus fungsi untuk mencari jumlah atau kuantitas sphavium yang diproduksi oleh STEAM Club. Disimbolkan Qx nanti. Kemudian kita cari domain, kodomain, dan range dari Qx. Lanjut. Nah, setelah itu kita membuat grafik fungsi PX dan QX dengan GeoGebra. Jadi kita simulasikan dengan GeoGebra dengan menggunakan rumus invert function. Nah, saya sudah menyertakan tutorial GeoGebra di akun YouTube saya dan kemarin sudah saya share juga di Edmodo. Jadi saya harap kalian sudah melihat videonya. Oke, next. Kita akan membahas kegiatan komunitas STEAM Club lagi, tapi untuk STEAM Club SMP yang membuat produk WinUp-Car. Nah, di sini ketika Afcom Fair mereka menjual WinUp-Car. Kemudian inilah produk WinUp-Car milik STEAM Club. Nah, ini timeline kita untuk hari ini. Jadi yang pertama, kita mengerjakan LAPD tentang sphavium dan WinUp-Car. Kemudian ketika selesai, dibuat laporan. Dan jangan lupa disimulasikan dengan menggunakan GeoGebra. Untuk GeoGebra, silahkan nanti dikumpulkan melalui screen record. Jadi screen recordnya nanti berupa video. Kalau terasa berat ketika mengupload, silahkan dikompres terlebih dahulu, kemudian dikirim di Edmodo. Jika di Edmodo terjadi kendala, kalian bisa mengirimkan lewat Telegram. Kemudian lanjut, setelah LAPD selesai dan GeoGebra selesai, kalian mengkonstruksi fungsi yang tidak memiliki inverse. Nah, just remember, ketika kita mengerjakan, there's a way to do it, better find it. Jadi kalau bisa, kerjakan, lebih baik temukan dulu, jangan berputus asa. So, push yourself to be great. Jadi, dorong dirimu untuk melakukan suatu hal yang luar biasa. Dan jangan lupa di surat Ali Imran ayat 190 bahwa Allah selalu memperhatikan detail dari inverse. Jadi saya paham kalian pasti punya kelebihan dan kekurangan, maka kelebihan dan kekurangan itu silahkan dikolaborasikan dengan anggota kelompok masing-masing. Dan saya harap ketika setelah kolaborasi, pasti kalian akan menemukan sesuatu yang lebih baik dan bermanfaat. Oke, selamat bekerja. Silakan saya tunggu untuk hasil laporannya. Jika ada kesulitan, silahkan disampaikan di Edmodo. Jika saya rasa perlu untuk melakukan video call, saya akan melakukan video call. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa di-unmute dulu. Sudah, Us. Dulu ya. Gini, tadi saya cek di Edmodo, dari kelompoknya Ayuni itu tanya tentang cara menggambar grafik di GeoGebra. Nah ini makanya saya video call. Kalau misalkan ada sesuatu yang sulit, nanti bisa saya peragakan melalui GeoGebra saya. Jadi, tapi saya perlu ini pertanyaan yang jelas. Kenapa kok ada kesulitan ketika menggambar di GeoGebra? Ayo silakan. Siapa yang mau bertanya? Ayuni, Us. Ketua kelompok. Zura katanya tadi, Us. Perwakilan saja, perwakilan. Wis, siapa yang mau? Silahkan. Apa? Aku tahu. Zura. Ya, wes kamu aja, Zura. Ya. Usada, aku mau tanya. Us, gini, kan aku ada kesulitan di GeoGebra-nya. Waktu buat grafiknya itu loh, Us, kan 80.000 plus 3.000 X. Nah, itu grafiknya itu loh, Us, apa ya, spafum, ya itu pokoknya. Itu nggak muncul di GeoGebra-nya, Ustada. Sudah tak zoom juga. Untuk pertanyaannya kelompoknya Ayuni, saya sudah paham. Jadi intinya grafik itu tidak bisa terlihat. Nah, saya contohkan di sini dengan GeoGebra saya. Jadi misalkan kita punya tadi 80.000 ya, ditambah 3.000 X. Nah, ketika dibuat seperti ini kok tidak muncul grafiknya. Sudah di zoom, tapi tetap tidak muncul. Nah, kalau kalian zoom diperbesar, itu malah tidak kelihatan kenapa, itu malah tidak terlihat kenapa, karena skalanya dari 0 sampai 1, 1 sampai 2, atau setiap sumbu X itu dibagi ke satu satuan. Nah, jadi jangan di zoom in, jadi jangan diperbesar, diperkecil. Nah, tapi saya paham ketika kita perkecil, terus itu kita harus, nah ini, baru muncul. Tapi kok grafiknya seperti ini? Nah, kenapa? Karena ini 80.000. Berarti kita harus zoom untuk diperkecilnya sampai 80.000, sampai 80.000-nya terlihat. Nah, karena itu jadi masalah, cobalah untuk membuat skala di sini atau menyederhanakan fungsi itu. Jadi contoh saja, saya buat contoh yang lain sebentar. Kalau saya punya, ini contoh saja, saya punya, sebentar, saya stop. Jadi sekarang kalau kita punya, ini sebagai wawasan aja, dikaitkan dengan GeoGebra tadi. Jadi kalau saya punya 2x plus 6x, 2x plus 6 itu adalah fungsi terhadap x. Boleh kita tulis menjadi fx sama dengan X plus 3, asalkan Fx-nya nanti itu hasilnya dikalikan 2. Itu boleh. Dalam kasus kita tadi, Nah, dalam kasus kita tadi, itu di sini ada angka 0.
Nah, di sini ada angka 0. Di sini ada angka 0 misalkan. Boleh ditulis fx disederhanakan menjadi dibagi berapa ini? 10. 2x plus 6. Nah, maka dari itu fx nanti penulisannya dalam puluhan. Jadi kalau ini dioperasikan, kemudian ketemu fx-nya hasilnya 8, berarti artinya 8 itu dalam puluhan atau fx 80. Nah itu, semoga bisa membantu. Silakan dipahami. Ya, gimana tadi penjelasan saya? Sudah paham? Paham, Sudah, Ustazah. Ustazah. Oke, berarti ini nanti silahkan dicoba dengan menggunakan GeoGebra. Jadi disimulasikan seperti yang saya jelaskan tadi. Semoga berhasil. Nanti kalau ada sesi untuk presentasi, silahkan bisa dipresentasikan. Oke, terima kasih. Sampai situ dulu ya. Good luck buat kerjanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustazah. Oke, sekarang kita masuk ke presentasi. Saya langsung menunjuk kelompok 1 untuk mempresentasikan soal yang pertama. Silakan kelompoknya Az-Zahra. Ini tadi sudah diupload di Edmodo, jadi langsung saya share. Diana dan kawan-kawan bisa langsung presentasi dari sana. Silakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas matematika wajib. Ya. Yang pertama, kami akan membahas tentang LAPD atau spasium. Laba per produk jumlahnya 3.000 dan biaya produksi per produk ialah Rp8.000. Jadi PX sama dengan 8 plus 3X. PX adalah fungsi pendapatan, yaitu dalam ribuan, dan X adalah jumlah produksi spasium. Yang kedua, rumus fungsi untuk mencari laba, yaitu PX sama dengan 8 plus 3X. PX min 8 sama dengan 3X. PX min 8 per 3 sama dengan X. Jadi, jika ditulis menjadi PX, maka QX sama dengan X min 8 per 3. Dengan X adalah pendapatan. Oke. Dan yang ini adalah grafik inverse-nya yang bisa kita cari di grafik GeoGebra. Oke, terima kasih Diana. Seperti penjelasan kemarin yang tentang kapasitas asrama, kan X menyatakan jumlah santriwan. Ya. Jadi X-nya kan harus positif. Nah, apa nggak berlaku di soal ini? Kan X-nya jumlah produk yang dibuat. Kalau kelompok saya itu X-nya harus positif, nggak boleh negatif. Jadi domain, kodomain, sama range-nya tadi salah, Us. Ya. Sebentar. Ini berarti tanya sekaligus membenarkan berarti ya. Ya, Del. Jadi ya saya tengahi. Saya ke kelompoknya Diana dulu. Terima kasih ya Adel atas pertanyaannya dan sarannya. Jadi Diana,
saya tengahi. Jadi tadi Adel menyampaikan kembali tugas yang kemarin tentang kapasitas asrama. Itu kan X-nya tentang jumlah santriwan. Nah, jumlah santriwan itu kan tidak boleh negatif. Kemarin kan ada tak kalau ditanya berapa jumlah santriwan negatif 8. Pernah atau enggak? Jumlah santriwan negatif 8. Diana. Ada enggak jumlah seseorang yang negatif? Enggak pernah. Nah, tadi Adel memberi masukan. Lah ini kan tentang jumlah produk. Apakah jumlah produksi Spavium itu bisa negatif? Bisa atau enggak? Bisa enggak kita memproduksi ini? Bisa. Nah, enggak bisa. Kalau enggak bisa, silakan dilihat gambar grafiknya, Diana. Grafiknya di sini ada yang di area negatif enggak? Gambar grafiknya Diana. Ada yang di area negatif enggak? Ini. Ya, di area negatif. Nah, seharusnya tidak boleh. Jadi kalau jumlah produksi itu harus positif. Dan sekarang saya tanya, jumlah produk itu bilangan real positif, bilangan yang nyata tapi positif, atau boleh pecahan, atau hanya bilangan bulat, jumlah produk. Saya buat 8 Spavium, saya buat setengah botol Spavium. Jadi boleh pecahan enggak? Gimana Diana? Jadi nggak bisa kalau dibuat dengan pecahan. Berarti harus bilangan? Bilangan apa, Bu? Positif. Bilangan bulat positif. Bulat. Bilangan bulat positif ya. Jadi nanti domainnya itu harus ditulis bilangan bulat positif. Oke ya Diana ya, enggak apa-apa. Salah sedikit itu sebagai pembelajaran. Terima kasih kepada Adelweis tadi sudah mengingatkan. Bagus. Oke, terima kasih Diana. Kita lanjut ke kelompok berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang inversi fungsi. LAPD WinUpCar 1 kecepatan awal 0 cm per sekon dan percepatannya 6 cm per sekon kuadrat dengan menggunakan rumus GLBB VT sama dengan V0 dikali T kurang lebih ditambah setengah AT kuadrat. Konstruksi fungsi VT. VT sama dengan 0 dikali T plus min setengah 6 dikali T kuadrat. Sehingga VT sama dengan kurang lebih 3T kuadrat. Yang kedua, VT tidak memiliki inverse. Nah, ini untuk grafik VT-nya Ustazah, saya pakai GeoGebra. Nah, kalau ini untuk grafik inverse yang kedua, VT. Mungkin ada pertanyaan untuk kelompok kami, Ustazah. Oke, terima kasih untuk Ayuni sudah presentasi dan sinyalnya lemot kalau dipakai video. Kalau hari ini sinyalnya agak jelek, boleh videonya di-off-kan. Sekarang silahkan mau tanya apa, Adela? Ya, terima kasih Ustazah. Untuk grafiknya pengen tanya, itu kan grafik VT dan itu ada 2 ya, tapi kok yang inverse-nya cuma separuh? Ustazah, gitu Ustazah maksudnya tanyanya. Silahkan, mungkin ada yang bisa jawab, boleh Ayuni atau boleh anggota kelompoknya, silahkan.
Zura, ya silakan. Ya Ustazah, saya mau bantu menjawab. Nggak apa-apa ya Ustazah kalau salah. Jadi, kalau di gambar utuh itu nggak jadi fungsi Ustazah. Gitu aja sih Ustazah. Silakan kalian. Ya, terima kasih Ustazah. Jadi maksudnya begini, kita ambil X-nya kan misalnya 2. Nah, Y-nya hasilnya ada 2, yang di bawah sama yang di atas, jadinya bukan fungsi. Oke, tadi Ayuni sudah menjelaskan, Zura sudah menjelaskan, kemudian ditambahkan oleh Maria. Gimana kira-kira Dela? Apa sudah setuju atau ada pertanyaan yang lain? Oke, sudah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah masuk di, ini kurang 15 menit, kita sudah masuk di kegiatan penutup. Jadi kita tadi sudah belajar tentang fungsi inverse, sudah berkelompok, sudah membahas LAPD juga. Dan saya rasa semuanya sudah bagus menyampaikan ide-idenya melalui pemecahan masalah. Nah, sebelum saya tutup pembelajaran hari ini, saya ingin menanyakan terlebih dahulu, adakah yang bisa membuat kesimpulan? Jadi, kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari pembelajaran ini? Silakan. Silakan. Halimatus Sadia, ya silakan. Silakan. Belajar domain, kodomain, sama range. Bacanya bukan range tapi range. Jadi domain, kodomain, dan range dari suatu fungsi. Ya, terima kasih Halimatus. Ya. Oke, Halimatus sudah ngomong. Sekarang Azril. Azril silakan, videonya di-on-kan. Kemudian silakan sampaikan pendapat. Jadi kesimpulannya pada pelajaran hari ini, kita hari ini belajar tentang fungsi inverse. Setelah itu, bagaimana cara menentukan inverse. Terus fungsi yang punya inverse itu fungsi yang bijektif. Oke, bagus. Kesimpulan. Azril tidak ada kesulitan ya untuk menentukan inverse fungsi? Tidak ada. Enggak. Oke, terima kasih Azril, bagus. Terima kasih, saya apresiasi pendapatnya. Kemudian kita sudah belajar hari ini, pastikan ada kendala-kendala yang kita alami. Nah, kira-kira ada enggak kelompok yang mengalami kendala, kelompok atau individu yang mengalami kendala ketika belajar hari ini? Silahkan. Jangan grogi, Danang. Silahkan. Gimana? Menurut saya sulit gambarnya tadi yang pakai GeoGebra sama tentukan inverse yang fungsi buat UNKR itu. Oh, buat yang mobil itu. Nah, kemudian link yang ketiga, ini yang kalian sukai, saya menyediakan link kuis. Jadi kuis nanti itu antara satu siswa dengan siswa yang lain berbeda soalnya. Jadi bisa dikerjakan ketika nanti malam, waktu belajar malam. Itu bisa dikerjakan kuisnya. Tuh. Nah, dari saya itu saja, nanti dicek di Edmodo untuk 3 link yang saya berikan tadi. Saya harap apapun yang kita pelajari hari ini dapat menjadi pengalaman hidup yang berharga dan dapat menyelesaikan segala permasalahan dengan menggunakan bantuan matematika atau integrasi Islam. Tuh, tetap semangat, jangan sampai menyerah untuk belajar matematika karena matematika itu menyenangkan dan tidak sulit. Itu saja dari saya, tapi sebelum kita tutup kita berdoa dulu ya. Jimli, silakan pimpin doa Jimli. Silakan. Sebelum kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini,
Marilah kita baca hamdalah. Oke, terima kasih Jimli dan yang lain. Sebelum saya tutup, saya informasikan bahwa setiap kelompok sudah memiliki nilai keterampilan dan akan saya share nanti untuk nilainya di Edmudo. Jadi tadi yang paling bagus adalah kelompoknya Ayuni dan kelompoknya Diana. Sudah aktif di diskusi kelompok. Nah, nanti dilihat lagi di Edmudo. Jadi tenang saja, semuanya sudah punya nilai. Jadi terima kasih atas partisipasinya dalam pembelajaran hari ini. Tetap semangat, tetap sehat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.